Tapi by the way, lo tau dong sama ini? Tahu lagi heboh banget, Kak. Apa? Lagi heboh itu. Hebohnya apa coba lo cerita? Ya Allah, diancam katanya. Bo, ini naik lagi ya? Naik lagi dia. Padahal kemarin kan kayaknya udah adem-adem aja loh, aku pikir. Aku juga mikirnya adem aja, terus tiba-tiba udah ada lagi berita yang satu ini ada postingannya Rachel ya. Postingan Rachel bilang kayak gini, lalu setelah itu semua dia datang ke hadapan gue saat gue staycation dan bilang bahwa temennya cewek ini mau membongkar aib gue dalam kurung yang gue nggak tahu apaan kalau gue nggak stop overheat ini. Terus dilanjuti, komunikasi mantan gue ini emang jelek banget. Ini yang bikin kita pisah. Ego selalu gue turunin. Setiap kewajiban yang harusnya dia lakukan, gue penuhi itu semua karena gue capek. Co-parenting itu dua sisi. Marah tuh dia. Marah, netizen juga ngomong. Laki-laki itu tergantung pasangannya. Kalau pasangannya baik, dia akan baik ke mantan istri ya. Kalau nggak baik ya bisa ketebak sini yang baik. Nah, ini boleh debat sama gue kalau kayak gini ceritanya. Nggak juga ya. Istrinya baik, lakinya nggak mau bertanggung jawab atau misalnya nggak mau deket sama anak bisa juga. Lanjut ya Kak. Ya justru gue mau nanya, maka lu yang harus lanjut karena gue mau nanya sebenarnya hubungan lo sama mantan suami lo baik-baik aja kan sampai sekarang? Maksudnya in communication way atau membiarkan anak-anak untuk jalan sama papahnya itu semuanya lancar? Kalau aku tidak pernah membatasi ya karena itu namanya papanya. Silahkan kalau mau ketemu mau tidak silahkan gitu. Tapi sampai sekarang ya memang sangat jarang ketemunya. Gitu sih. Dan anak-anak pun kalau aku suruh, kesana kadang aku yang nyodorin kayak udah deh. Kamu gak pernah nanya sama mantannya langsung, lo gak inget anak-anak? Oh enggak pernah. Gak pernah? Karena itu urusannya dia sama Tuhan, jadi gak perlu aku sih. Oh, tapi anak-anak suka nanya gak sama lo? Enggak. Kok papa gak nyariin aku sih? Enggak. Aku itu tidak pernah mau menjelekkan bapaknya di depan anak-anakku. Iya. Kalaupun dia tahu kejelekan ibu atau bapaknya, biarkan tahu sendiri. Jangan dari mulut kita. Aku tidak mau bikin dia itu benci terhadap salah satunya gitu. Pasti Rian juga kayak gitu kan? Iya. Pasti Iya maunya dong, ya pasti sudah gitu. Ya udah, yang penting anak tetap dapat kasih sayang kedua orang tuanya itu sih. Dan ternyata postingannya dari si Rachel itu ditanggapi dong sama Okin, kita lihat ya, kita sama Mama Okin. sama mamanya Okin, sorry, sama mamanya Okin. Kita lihat nih dia. Sampai ke orang tua. Panjang. Tuh, coba apa tuh? Rachel selama ini selalu aja bela kamu ke saya. Sekarang lihat kan Cel, siapa dia aslinya. Sadar ya Rachel, jangan main-main, kamu punya yang siap saya buka. Oh, jadi mamanya Okin ini malah ngebela Rachel. Tapi juga dari cerita Rachel dan Okin ini ya, netizen tuh jadi kayak banyak untuk apa ya, mereka ngebanding-bandingin sama hubungan permantanan lainnya gitulah. Kita baca dulu ya. Ini netizen ya tentunya punya andil sekali. Ada yang bilang cuma Gading sama Giselle nih yang bisa jadi panutan walaupun udah divorce. Tapi nggak pernah tuh berantem dari awal divorce sampai sekarang. Bahkan di saatnya Giselle kesebar pun Gading masih support Giselle tahu gitu. Nah ini salah satu netizen yang bilang kayak gitu. Iya kan? Bener gak sih? Iya sih, kalau itu bener sih. Aku bener-bener lihat mereka itu jadi panutan juga sih. Karena maksudnya udah divorce, tidak pernah membuka aib masing-masing. Tapi maksudnya we can understand perpisahan pasti tidak indah. Betul. Gak ada perpisahan indah ya. Dan gak ada pasti perpisahan yang baik-baik aja. Tidak ada perpisahan yang baik-baik aja. Tapi kita kembali lagi tadi yang di Rachel sama Okin. Ya. Kalau kita lihat dari Okin yang gak direstuin sama mamanya. Menurut Rian, bakal tetap maju atau mundur kalau semisalnya gak direstuin? Sebenarnya Kalau nggak direstuin Oke. tetap fight for it Iya. atau gimana? Ya tapi namanya juga perasaan ya, kalau orang tua itu nggak setuju, pasti kita kan ada penyampaian dengan cara yang baik nih. Kita kenalin lagi dengan cara yang baik ke calon kita sampai sehingga orang tua itu menerima dengan baik gitu. Karena kan Karena kita restu orang tua sebenarnya penting juga. Sangat penting karena ya kita pernikahan pasti walaupun mau gimana pun kita tetap butuh doa orang tua. Benar. Paus. Karena baik enggaknya memang itu dari doa orang tua. Setelah itu kita serahkan sama Allah. Jadi mau gimana pun itu selagi ada orang tua, tetaplah antara calon istri dan orang tua tuh harus berhubungan. Jadi baik, ketika gitu. kalau misalnya nih ya ini di kan Rian nanti gitu. Terus tidak mendapatkan restu dari orang tua, mundur. Ya nggak mundur juga, pasti ada cara lah. Pasti Allah pasti bakal nunjukin cara terbaik kalau kita ini niat beda baik. nih, ini beda. Itu dia. Enggak, karena Beda gini. nih, karena kan ada yang gue nggak restuin, sorry nak, gue nggak restuin, Yes. dia tetap ngikutin.
ya udah deh kalau ibu apalagi Iya. udah bilang kayak gitu, aduh lebih baik gue mundur. Berarti kalau Rian enggak. Karena kan Cara lainnya seperti apa? Ini Iya, menarik nih. benar. Cara lainnya kayak gimana? Ayo deh. Kan yang- Pengalaman kata gue mah ini. Yang menjalani rumah tangga itu kita ya. Jadi kita pasti tetap minta doa orang tua sampai orang tua nggak setuju. Kalau emang ujungnya nggak setuju, berarti itu udah takdir Allah gitu. Kita mau bisa apa? Kita nggak bisa paksain. Ya kita lihat ke depannya seperti apa gitu sih. Kecuali makin dideketin Makin baru deketin. ya. Pasti bakal ada jalannya sendiri nanti tuh. Pasti bakal tunjukin kalau emang itu jodoh kamu, Allah bakal nyatukan. Kalau enggak, pasti Allah bakal pisah. Oh berarti sama Rian dibawa ke sepertiga malam. Nah, itu dia. Iya kan? Kalau kita udah nggak sanggup mikirin kak, kita serahkan. Oh bener. Kalau nggak kita stres pasti. Bener Tapi itu. Justin dulu pernikahan lo direstuin dong sama kedua belah pihak kan orang tua. Direstuin. Tapi pada saat lamaran karena saya ngomong belibet dan lain-lain, saya diwakilin sama om saya buat ngobrol supaya gimana cara enaknya ngerinya kalau sama Camra muter-muter omongan saya. Makanya lu kalau kayak gitu lu catat dulu. Tapi ya, Tin. tapi ya, elah. yang harus Si kita Justin. yang kita harus appreciate banget orang tuanya dari bini lo Nah ya. itu paham apa yang dia omongin. Dari istri lo tuh orang tuanya sih luar biasa lo bisa bertamu lagi lamaran karena belibet akhirnya diwakili. Siapa? Nama istri kamu siapa? Dita Rizky. Dita, Dita. emang ya namanya pernikahan itu ibadah terpanjang ya, jadi ini mah ya. Ya. Tapi hebat loh, gue tuh melihat sebenarnya malah di zaman sekarang ya, di dalam sebuah hubungan, apalagi lo memulai hubungan dari pertama, yang lo harus uji diri lo sendiri adalah menanyakan kepada diri lo sendiri apakah lo siap untuk menerima segala kekurangannya, berdamai dengan segala yang tidak lo bisa atau yang tidak lo bisa nikmati dari pasangan lo. Tapi beda lagi sama teman selebriti kita yang satu ini, ada Desta dan juga Natasha Rizky ya. Mereka tuh selalu terlihat adem banget ya di dalam hubungan mereka. Sampai Habib Fajar tuh bilang kalau cerai itu bukan berhenti mencintai tapi berhenti menyakiti. Kita spill dulu. I think that's a good quote ya. Dibilang apa tadi? Cerai itu bukan berhenti mencintai Tapi berhenti menyakiti. tapi berhenti menyakiti. Itu sebenarnya kalau kita mendalami from those quotes ya, dari situ kita bisa paham bahwa di dalam rumah tangga itu pasti ada jalan cerita yang menyakiti. Cinta boleh mati tapi jangan menyakiti after that. Ya, Ya, betul. setuju nggak? Bener. Setuju nggak? Gimana Setuju. menurut Rian? Karena setelah pernikahan itu nggak ada lagi namanya cinta atau apapun itu ya, kayak awal-awal pacaran. Karena setelah menikah itu adalah melanjutkan hubungan yang sudah ditentukan ya, pastinya apalagi udah punya anak, jadi kayak sama-sama ngerawat rumah tangga. Betul. Itu gitu. Jadi nggak ada lagi sih yang namanya cinta tapi kasih sayang. Kalau gitu. misalnya nggak tahu ya, kalau misalnya di agamaku gitu, di agama kita gitu kan, Iya. nggak boleh sampai dibawa tidur dan nggak boleh lebih dari 3 hari. Bener, sebenarnya. sama. Kalau bisa tuh sebelum tidur tuh udah kelar gitu. Iya. Sebenarnya. Tapi lo nggak kelar-kelar ya, Makanya Seth. bisa gue lihat. Cuman ketika di realnya itu agak gimana gitu ya Ya kak ya. susah, karena kadang masih ego, masih kesel gitu. Tapi bicara tentang ego ya, gue penasaran nih sama Dustin. Ketika kalian menikah waktu itu tuh, kalian berdua tuh ngundang mantan kalian masing-masing gak sih? Kalau saya kan nggak sebelumnya belum punya pasangan, dia itu cinta pertama. cinta pertama lo? Iya. Wah emang, lu pakai apa, Tin? Apa? Pakai kesabaran. Oh, pakai. Karena buat sabar, kesabaran. ya sabar Bener. ditimbun, akhirnya kita mendapatkan yang Sesuai kayak indah. mengharuskan yang tepat. Iya. Keren loh, cinta pertama. Cinta langsung pertama. nikah, alhamdulillah. Karena dulu saya kaku banget sama cewek kan ya, nggak bisa ngomong sampai ada dibikin konten. Diwakilin juga, ngomong diwakilin juga karena belibet. Sampai bikin konten yang emang kita blind date, diajarin ngobrol sama cewek gimana. Ada beberapa konten kayak gitu, akhirnya bisa komunikasi. Tadinya nggak bisa sama sekali. Kalau gitu dari pihak Dita ngundang mantan nggak? Nah, Dita itu alhamdulillah dia nggak ngundang mantan. Yang kedua dia temennya kehitung cuma 6 orang. Jadi waktu itu kurang lebih Jadi sisanya temen kamu semua. iya. Ya, udah dulu. Dita, Tapi kalau- lu kenapa ngundang temen lu cuma 6? Dia sampai sekarang sahabat aja itu 6. Lucu banget ya. Karena dia introvert terkocak orangnya. memang. Jadi Gemas. temen 6 sama sisanya keluarga Dita aja gitu ya? Iya. Anyway, tapi gue penasaran Feby, ya Feby sama Rian lah ya. Ketika kalian nanti dapet jodohnya, Tuhan mendatangkan sosok pria buat Feby, sosok perempuan bisa rumah tangga. Kalian tuh kira-kira bakal ngundang mantan gak sih? Kalau ngundang gue kan udah pasti. Oh, parah. Sampai gak ngundang, gue naikin ke sosial media. Ya kalau aku sih tanya dulu sama pasangan aku ya, kayak
boleh nggak ngundang gitu. Kalau dia tanya alasannya apa gitu. Karena gue punya pangeran sekarang di samping gue gitu. Jadi mereka harus lihat gitu. Nah, tapi kalau anak-anak yang meminta untuk papahnya ada gimana? Nah masalahnya anak-anak sampai detik ini juga nggak pernah minta Kak. Jadi kayaknya itu juga Tapi kalau itu terjadi, siapa tahu dia udah sedikit lebih dewasa dan dia paham, dia bilang aku mau papa ada, gimana? ya nggak apa-apa juga sih. Mentingin mau anak atau suami yang... Oh aku tanya dulu ke pasangan. Kalau nunjuk ke sana yang mana sih? Kalau Rian, Kalau aku sih sebenarnya bener yang dibilang ke Feby ya, mantan itu juga harus tahu kalau kita punya pasangan. Tapi kalau saya sih ceritanya bukan mantan pacar lagi, kita juga sama ya, bukan mantan Iya, pacar, karena ini buat mantan pasti jadi mantan ya, istri. Dan juga ibu kita sambung pasti atau bapak sambung anak kita iya, juga pastinya. karena kalau setelah perpisahan itu pasti berhenti menyakiti itu ya intinya. Iya. Dan juga setelah perpisahan itu harusnya baik-baik dong. Jadi pastinya diundang gitu. Oh diundang. Dan karena kalau menurutku ya begitu aku nantinya punya Gue seneng yang ini nih, udah di Pep. Enggak, karena kalau udah punya pasangan kalau aku ya, yang nantinya kalau kontek-kontekan soal anak-anak ya jangan lewat aku lagi. Iya, Gitu. lewat suami. Iya. Karena emang pada hakikatnya istri tuh harus patuh sama suami. Nah, Jadi itu. bener Kak Feby tuh harus minta izin sama istri sama suami. Kalau aku tuh kayak aku negasin dan ini semua damai nggak ada masalah. Jadi tetap Iya. undang agar istri aku bisa Itu kenal maksud sama aku. ibu dari anak aku yang pertama gitu.